Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, sebelum menyimak kisah cerita hari ini, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kota Ardana, meskipun kecil dan terpencil, dikenal luas karena kedamaiannya. Di kota ini, umat dari berbagai agama hidup berdampingan. Forum antaragama menjadi acara rutin yang mempertemukan pemuka agama untuk berdiskusi dan menyampaikan pesan perdamaian kepada masyarakat. Namun, hari itu terasa berbeda. Balai pertemuan penuh sesak, bukan hanya oleh tokoh agama, tapi juga oleh warga yang penasaran dengan desas-desus bahwa seorang biksu senior akan menyampaikan sesuatu yang kontroversial. Biksu tua itu bernama Gurfan. Ia dikenal sebagai pendebat ulung dan dihormati banyak pengikutnya. Namun belakangan, ajarannya makin keras dan sinis terhadap agama lain. Begitu naik ke mimbar, Gurfan langsung melontarkan pernyataan yang membuat suasana menegang. Dengan nada sinis, ia berkata, "Jika Al-Quran benar-benar dari Tuhan, maka tunjukkan padaku bukti yang tak bisa disanggah logika." Beberapa tokoh Muslim terdiam, enggan memancing keributan. Suasana balai menjadi senyap, hanya terdengar bisik-bisik dan desahan cemas. Tiba-tiba, dari sudut ruangan, seorang anak laki-laki kecil berdiri. Usianya sekitar 10 tahun. Ia mengenakan gamis putih sederhana dan peci hitam yang sedikit kebesaran. Anak itu melangkah maju tanpa ragu. Namanya Raihan. Dikenal warga sebagai anak yatim yang tinggal bersama kakeknya dan menghabiskan hari-harinya menghafal Al-Quran. "Bolehkah saya menjawab?" ucap Raihan dengan sopan. Gurfan tertawa kecil. Anak kecil ingin menjawab pertanyaan orang tua, katanya meremehkan. Namun, begitu Raihan mulai berbicara, ruangan menjadi sunyi. Dengan suara tenang namun jelas, ia melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang membahas tantangan kepada manusia untuk membuat satu surah seperti dalam kitab suci itu. Lalu ia menjelaskan makna dan keindahan struktur bahasanya, juga bagaimana kandungan ilmiah Al-Quran telah terbukti lewat sains modern. Gurfan mencoba memotong, tapi setiap sanggahannya dibalas dengan penjelasan tenang dan tepat oleh Raihan. Penonton terdiam, sebagian tak percaya seorang anak bisa bicara sebijak itu. Seorang pastor tua di barisan depan bahkan meneteskan air mata. Ketika Raihan mengakhiri penjelasannya dengan membaca ayat tentang keagungan Tuhan dan pentingnya bersikap adil terhadap semua agama, seluruh ruangan berdiri memberi tepuk tangan. Bahkan beberapa tokoh agama lain mendekatinya dan mencium keningnya. Di tengah sorak-sorai itu, Gurfan berdiri kaku. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tetapi karena egonya baru saja dihancurkan bukan oleh ulama besar, melainkan oleh seorang bocah yang menyampaikan kebenaran dengan ilmu dan kelembutan. Hatinya bergemuruh, bukan oleh rasa hormat, tapi oleh kemarahan yang perlahan membakar dari dalam. Sesuatu dalam dirinya telah terusik, dan amarahnya baru saja dimulai. Kekalahan di forum itu menjadi duri dalam hati Gurfan. Bukan hanya karena ia disanggah di depan publik, tapi karena yang melakukannya adalah seorang anak kecil, anak yang bahkan belum genap remaja. Gurfan merasa terhina. Malam itu, ia duduk seorang diri di ruang meditasi kuilnya, dikelilingi lilin-lilin yang menyala redup. Namun pikirannya gelap. Ia tak mampu menenangkan batinnya. Kata-kata Raihan terus terngiang di kepalanya, bukan sebagai kebenaran, melainkan sebagai ejekan terhadap harga dirinya. Bagaimana bisa aku, seorang biksu yang telah mendalami ajaran selama puluhan tahun, dikalahkan oleh bocah ingusan, gumamnya penuh geram. Hari berikutnya, Ardana bersiap merayakan Idul Adha. Warga Muslim berkumpul di lapangan utama kota. Suasana hangat dan penuh sukacita. Anak-anak berlarian mengenakan pakaian baru, para ibu sibuk membagikan makanan, dan takbir menggema indah dari pengeras suara masjid. Namun suasana damai itu mendadak berubah saat Gurfan muncul, berjalan perlahan dari arah kuil, membawa sebuah mushaf Al-Quran di tangannya. Warga yang melihatnya langsung membisu, bingung, ada pula yang cemas. Gurfan berdiri di tengah kerumunan, tepat di hadapan jamaah yang baru saja selesai salat. Tanpa sepatah kata,
Ia menyiramkan minyak ke mushaf yang ia bawa, lalu menyalakan api. Lidah api melalap halaman-halaman Al-Quran di depan mata ratusan umat Islam. Seketika terdengar jeritan tak percaya dan tangis tertahan. Seorang pemuda hampir maju untuk melawan, namun seorang kiai tua menahannya. "Biarkan, jangan balas api dengan api," ucap sang kiai, matanya basah namun tenang. Warga menahan diri dengan susah payah. Tidak ada lemparan batu, tidak ada makian, hanya tatapan penuh luka dan air mata. Anak-anak kecil memeluk ibunya, tidak mengerti kenapa kitab suci yang mereka cintai dibakar dengan penuh kebencian. Langit yang sejak pagi cerah tiba-tiba berubah kelam. Awan hitam menggulung cepat, menutupi matahari. Angin berembus kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering. Petir menyambar jauh di pegunungan. Seolah alam merespons tindakan keji yang baru saja terjadi. Beberapa orang mulai berbisik, langit tampak murka. Ghurfan menatap ke langit dengan senyum tipis. Baginya, pembakaran itu bukan hanya aksi balas dendam, tapi juga pembuktian bahwa ia tidak takut pada siapapun, bahkan pada Tuhan sekalipun. Namun, di balik keberanian palsunya, sesungguhnya hatinya mulai bergetar. Bukan karena takut pada warga, melainkan pada keheningan alam yang tiba-tiba menjadi pekat dan mencekam. Ia pulang ke kuil dengan langkah cepat, dikejar bayangan yang tak ia pahami, dan azab yang diam-diam telah mulai turun dari langit. Malam setelah insiden pembakaran mushaf itu, Ardana diliputi suasana mencekam. Angin bertiup kencang sepanjang malam, dan suara petir bergema seperti peringatan dari langit. Di kuil tempat Ghurfan tinggal, suasana pun tak kalah mencekam. Para biksu muda yang biasa tenang dalam meditasi kini tampak gelisah. Tak ada yang berani bicara banyak. Wajah mereka pucat, mata mereka sesekali melirik ke kamar tempat Ghurfan mengurung diri. Ghurfan sendiri mulai merasakan keanehan sejak malam itu. Tubuhnya menggigil hebat, padahal udara di dalam kuil cukup hangat. Ia menyelimuti dirinya dengan kain tebal, tapi dingin itu seperti menusuk tulangnya dari dalam. Peluh dingin membasahi dahinya. Lalu rasa panas muncul di dadanya, merambat ke seluruh tubuh seperti bara yang membakar dari dalam kulitnya sendiri. Ia mengira itu hanya demam biasa. Namun ketika ia bangun esok pagi dan menatap cermin, wajahnya tampak bengkak dan kemerahan. Di leher dan punggungnya muncul ruam aneh berbentuk seperti luka bakar yang tidak beraturan. Ia mencoba menyembunyikannya dari para biksu lain, namun rasa sakitnya semakin tak tertahankan. Hari-hari berikutnya menjadi mimpi buruk. Tubuh Ghurfan dipenuhi luka-luka aneh yang mengeluarkan cairan dan berbau busuk. Ia menggeliat kesakitan di kamarnya, berteriak-teriak setiap malam. Suaranya menggema di seluruh kuil, membuat para biksu ketakutan. Mereka berusaha membawa tabib dari luar kota, tapi tidak ada yang bisa menjelaskan jenis penyakit ini. "Ini bukan penyakit biasa," bisik salah satu biksu kepada yang lain. Seolah-olah tubuhnya dihukum dari dalam. Malam ketiga, luka-luka itu mulai menghitam. Ghurfan mulai meracau, menyebut-nyebut api, langit, dan anak kecil. Ia menyebut nama Raihan berulang kali, seperti bayangannya menghantui di setiap detik penderitaan. Para biksu yang setia mulai menjauh, takut jika kutukan itu menular. Tak ada yang berani menyentuhnya. Makanan hanya diletakkan di depan pintu. Ia dibiarkan sendirian dalam penderitaannya. Suara jeritan Ghurfan setiap malam membuat warga Ardana tak bisa tidur. Banyak yang mulai berbisik bahwa ini adalah azab dari langit atas penghinaan yang ia lakukan terhadap kitab suci. Bahkan beberapa yang sebelumnya mendukung Ghurfan mulai menarik diri. Tak seorang pun ingin ikut merasakan murka yang sama. Di tengah penderitaannya, Ghurfan mulai kehilangan pegangan. Ia merangkak ke sudut kamar, memohon pertolongan kepada siapapun yang ia anggap mendengar. Tapi semua doanya seolah tertelan oleh dinding sunyi. Tak ada jawaban. Hanya nyeri, hanya bau daging terbakar, dan ketakutan yang tak dapat ia bendung. Dan entah bagaimana, jauh di lubuk hatinya yang gelap, ia mulai menyadari ini bukan sekadar sakit. Ini balasan. Hari-hari di kuil berubah menjadi sunyi yang mengerikan. Tidak ada lagi suara meditasi atau pembacaan sutra. Yang terdengar hanya jeritan kesakitan dari kamar Ghurfan, yang kini tak lagi tampak seperti seorang guru spiritual, melainkan sosok yang dicabik oleh siksaan tak kasat mata. Tubuh Ghurfan semakin memburuk.
Luka-luka hitam yang menyebar kini tampak seperti hangus terbakar dari dalam. Padahal tidak ada api yang menyentuhnya. Suhu tubuhnya naik dan turun tak menentu. Kadang menggigil seperti es, kadang tubuhnya memerah seperti bara. Suara erangannya menyayat, dan para biksu memilih menjauh. Mereka takut. Mereka yakin ini bukan penyakit duniawi. Di tengah penderitaannya, Gurfan mulai sadar. Satu-satunya wajah yang terus muncul di pikirannya adalah Raihan, anak kecil yang menjawab dengan ilmu, bukan kemarahan. Wajahnya tenang, tapi ucapannya menusuk hati. Gurfan mulai menyesal, bukan hanya karena sakit, tapi karena merasa hampa. Ia menyadari bahwa tindakannya bukanlah wujud kebenaran, melainkan kebencian yang membutakan akal sehatnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Gurfan mencoba menulis sesuatu. Ia ingin menyampaikan permintaan maaf. Tangannya gemetar saat menggenggam pena. Kertas di depannya basah oleh keringat dan air mata. Tapi belum sempat ia menyelesaikan satu kalimat pun, tangannya lumpuh. Ia menjatuhkan pena, tubuhnya tak mampu lagi digerakkan. "Maaf, maafkan aku." Lirihnya berulang-ulang, namun tak ada yang mendengar, dan tidak ada yang menjawab. Para biksu yang dulu menghormatinya kini bahkan tak berani masuk ke kamarnya. Makanan hanya diselipkan di balik pintu. Mereka percaya bahwa siapapun yang terlalu dekat dengan Gurfan akan ikut terkena kutukan. Kamar Gurfan pun menjadi seperti penjara penderitaan. Bau anyir luka, peluh, dan daging terbakar menguar tanpa henti. Di luar kuil, warga Ardana mulai berani berbisik. Itu balasan atas pembakaran mushaf. Bahkan sebagian yang non-muslim mulai bertanya-tanya tentang arti semua ini. Mereka teringat bagaimana umat Islam tidak membalas kekerasan Gurfan dengan amarah, melainkan dengan sabar dan diam. Dan kini, yang membalas adalah langit. Gurfan tahu waktunya tak lama lagi. Ia tidak ingin mati dalam keadaan seperti ini, bukan karena takut mati, tapi karena belum sempat menebus kesalahannya. Ia ingin bertemu Raihan, meminta maaf. Tapi tubuhnya sudah tak mampu berdiri. Suaranya pun mulai melemah, tinggal bisikan lirih yang hanya bisa didengar oleh tembok bisu di sekitarnya. Malam itu, Gurfan menangis seperti anak kecil. Tangis penyesalan, tangis kesepian, dan tangis karena menyadari bahwa keangkuhannya telah menjerumuskannya terlalu jauh. Tapi semuanya sudah terlambat. Waktu tidak menunggu maaf. Dan langit tidak bisa dibohongi oleh kata-kata tanpa ketulusan. Malam kelima sejak kejadian pembakaran mushaf itu menjadi malam paling kelam di Ardana. Langit tampak gelap pekat, lebih hitam dari biasanya. Seakan tidak ada satupun cahaya bintang yang berani muncul. Angin berhenti berembus. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang menggantung di atas kota. Di dalam kuil, suasana tegang merayap seperti kabut dingin yang menyelimuti setiap sudut. Para biksu duduk diam di aula, membaca doa dengan suara bergetar. Tak seorang pun berani mendekati kamar Gurfan. Sudah 2 hari mereka tak melihatnya. Hanya suara rintihan yang samar-samar terdengar, semakin hari semakin lemah. Dan malam ini, tak terdengar apa-apa. Hening. Salah satu biksu muda, Dema, memberanikan diri mendekat. Ia menempelkan telinganya ke pintu kamar. Sung. Tak ada gerakan. Tak ada napas. Ia menelan ludah dan perlahan membuka pintu yang tak terkunci. Bau busuk menyergap begitu pintu terbuka. Ia mundur spontan, menutup hidung, tapi rasa penasaran dan tanggung jawab mendorong langkahnya masuk. Yang ia lihat membuatnya jatuh terduduk. Tubuh Gurfan tergeletak di atas tikar, hangus. Kulitnya menghitam dan mengelupas seperti arang yang terbakar. Matanya membelalak. Mulut terbuka seakan berteriak dalam detik terakhir kematian. Tapi yang paling mengerikan, tak ada api. Tak ada jejak pembakaran di ruangan itu. Hanya tubuhnya yang hangus, seperti dibakar dari dalam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dema menjerit, memanggil biksu-biksu lain. Mereka datang, lalu berhenti di ambang pintu. Tak satu pun berani masuk. Salah satu dari mereka berucap lirih, itu bukan kematian biasa. Dia benar-benar menerima balasan dari langit. Berita kematian Gurfan menyebar cepat ke seluruh kota. Warga berdatangan, ingin memastikan kabar itu. Dan saat mereka melihat tubuhnya dengan mata kepala sendiri, tidak ada satupun yang meragukan. Ini bukan sekadar kematian. Ini peringatan. Bahkan yang tak percaya pada Tuhan pun terdiam lama di depan pintu kuil.
merenungi betapa dahsyatnya akibat dari kebencian yang melampaui batas. Warga Muslim datang membawa doa, bukan kebencian. Mereka tidak merayakan kematian Ghurfan, meski hatinya pernah melukai mereka dalam-dalam. Imam masjid setempat justru berkata, "Jadikan ini pelajaran, bukan pembenaran untuk membenci. Kita tidak menanggapi hinaan dengan dendam, tapi dengan keimanan." Jenazah Ghurfan akhirnya dikuburkan tanpa upacara. Hanya dihadiri beberapa biksu yang masih setia. Tapi bahkan mereka pun melakukannya dengan hati gamang. Setiap doa yang mereka lafalkan terdengar kosong, seakan terhalang oleh perasaan bersalah dan ketakutan yang belum hilang. Hari itu, Ardana mencatat sebuah akhir yang kelam. Akhir bagi seorang tokoh yang memilih kesombongan daripada kebenaran. Akhir yang menjadi pengingat keras bahwa ketika seseorang melecehkan sesuatu yang suci dengan niat mencela, bukan hanya manusia yang menjawab, tapi juga langit. Beberapa hari setelah kematian Ghurfan, Ardana mulai kembali pulih dari suasana mencekam. Kota kecil yang sempat diliputi ketegangan kini perlahan menemukan nafas baru. Namun, bayang-bayang tragedi itu tetap tertinggal di benak warga. Banyak yang masih tidak percaya bagaimana seorang tokoh spiritual bisa menemui ajal sedemikian tragis, dan lebih takjub lagi pada ketenangan umat Islam yang tak membalas sedikit pun dengan kekerasan. Di tengah situasi yang mulai tenang itu, nama Raihan kembali menjadi sorotan. Anak lelaki berusia 10 tahun itu, yang sebelumnya dikenal hanya sebagai bocah penghafal Al-Quran, kini dianggap sebagai cahaya penuntun di Ardana. Bukan karena ia mengalahkan Ghurfan, melainkan karena cara ia bersikap tenang, ilmiah, dan tak mengumbar emosi. Banyak orang dewasa yang merasa malu, karena justru dari mulut seorang anak mereka belajar makna kedewasaan sejati. Forum antaragama yang semula menjadi ladang perdebatan, kini berubah. Tak lagi ada caci maki, tak ada lagi ejekan atas kepercayaan. Sebaliknya, forum itu dipenuhi wajah-wajah yang ingin belajar, mendengar, memahami. Bahkan para biksu yang tersisa di kuil Ghurfan kini ikut hadir. Duduk berdampingan dengan pemuka agama lain, saling bertanya dengan rasa ingin tahu, bukan mencurigai. Raihan menjadi pembicara termuda yang sering diminta berbicara. Tapi setiap kali ia naik podium, ia selalu mengawali dengan rendah hati. "Saya hanyalah anak kecil, dan ilmu saya sedikit. Tapi Al-Quran mengajarkan kami untuk tidak membalas keburukan dengan keburukan." Suara Raihan menjadi lentera baru di kota itu. Ia mengajarkan pentingnya adab dalam berdialog, dan bagaimana kesabaran bisa menjadi senjata yang lebih tajam daripada kemarahan. Beberapa anak-anak seusianya mulai belajar menghafal Al-Quran karena terinspirasi olehnya. Bahkan orang-orang non-Muslim mulai bertanya tentang isi kitab suci itu, bukan untuk menyerang, tapi karena ingin mengerti. Warga Ardana mulai menyadari bahwa kehancuran tidak pernah datang dari perbedaan keyakinan, melainkan dari kesombongan dan kebencian yang dibiarkan tumbuh. Perbedaan, jika diikat dengan rasa hormat dan keingintahuan, justru menjadi kekuatan. Dan dari rahim tragedi, lahirlah semangat persatuan yang tulus. Sang imam masjid berkata dalam khutbah Jumat, "Langit telah menunjukkan tandanya." Tapi bukan untuk menakuti, melainkan untuk menyadarkan bahwa kita semua hanya manusia, dan tidak ada kebenaran yang tumbuh dari ego. Kebenaran itu bersinar bersama cahaya kelembutan. Raihan tak pernah mencari pujian. Ia kembali belajar seperti biasa, mengulang hafalan Al-Quran, membantu ibunya di rumah, dan bermain bersama teman-temannya. Tapi bagi warga Ardana, ia telah menjadi simbol bahwa cahaya tak selalu datang dari mereka yang tua atau berkuasa. Kadang, cahaya itu muncul dari seorang anak kecil, yang memilih menanggapi kebencian dengan ilmu, dan menyinari kegelapan dengan kesabaran. Dan sejak saat itu, Ardana dikenal bukan lagi sebagai kota yang dihantui azab, tapi sebagai kota yang belajar dari kesalahan, dan menemukan kedamaian sejati dalam cahaya yang tak pernah padam.